Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo. Judul khotbah, Warna Hidup Kita. Bagian 2, khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 21 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Ulangan pasal 3, ayat 14, akhir kata jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Pakai sehari-hari. Jadi saya dilayani, kira-kira diukur ini perutnya segede apa, lalu kemudian dicarikan ukurannya. Jadi saya diberi beberapa celana panjang, lalu orangnya berkata, pria yang melayani berkata, kamu silahkan coba. Saya masuk ke ruang ganti, saudara. Saya lagi nyoba pakaian. Ini begini kayak peragawan gitu, saudara. Ya, saya lagi, ya tidak sepiawai Pak Dudi, saudara, karena dia kan dulu bekas peragawan. Saya belum pernah jadi peragawan dan tidak ingin jadi peragawan. Saya coba-cobanya supaya kira-kira apakah ini cocok buat saya. Lalu Tuhan tuh ngomong, saudara. Dia ngomong sama saya gini. Dulu waktu aku panggil jadi hambaku, kamu pernah minta begini? Artinya, minta, kalau aku jadi hambamu Tuhan, aku mesti bisa jalan-jalan sama keluarga, begini, kemana-kemana gitu. Bilang enggak. Dulu waktu aku panggil jadi hambaku, apa kamu pernah minta supaya satu hari kamu bisa ke Gold Coast hanya cari celana casual? Enggak juga. Ada apa ini? Apa ketika aku panggil jadi hamba Tuhan, kamu pernah tekan kontrak dengan aku bahwa aku harus setiap tahun sekali bawa kamu sekeluarga ke luar negeri? Enggak, saya bilang. Saya enggak pernah minta apa. Buat saya bilang, anugerah Tuhan bisa melayani engkau. Luar biasa. Terus Tuhan berkata gini, jadi kamu gak pernah minta kan? Begini-begini, ya. Cuma aku kasih gak? Engkau kasih. Dan saya berkata lebih dari yang pernah saya pikir. Dan saya pernah cerita pada saudara, tahun lalu ada teman baik saya yang bayari kami ke Disney World di Orlando. Kami spend hampir seminggu di sana, dimasukkan di hotel. Dan dia bilang, kamu tidak boleh bayar apa-apa. Saya diberi tiket masuk selama seminggu sekeluarga. Dia tinggalin kartu kreditnya di situ, nomornya, dia bilang, kamu hanya saya butuh tanda tangan aja. Kalau makan, ngaku makan, kamu tanda tangan aja. Uangmu tidak laku di sini. Dan dia pergi. Saya lagi diurus, saya ngomong sama istri saya nangis. Ini kalau bukan karena Yesus ini, Cina kampung ini gak bakal sampai sini, saya bilang. Ya, ini kalau bukan karena Yesus. Saya gak pernah kontrak dengan Tuhan, harus ini Tuhan yang menang. Jadi kalau orang mau ngasih Tuhan apa-apa, saya pikir kehormatan ya. Dia mau nerima barang yang kayak gombal yang kita punya, saudara, dibandingkan kemuliaannya. Sehingga ketika saya baca ayat ini, saya memang bisa mengerti. Dia berkata, aku gak mau korbanmu kok. I want your love. Aku mau kasihmu. Aku gak mau offeringmu. Aku gak mau persembahanmu. I want you to know me. Itu aja. Cuma berapa gelintir orang yang mendambakan seperti itu dalam hidupnya. Padahal itu yang paling besar. Dan itu yang paling Tuhan mau dalam hidup kita.
Itu yang mengubah orang yang nafasnya aja sudah ancaman dan pembunuhan. Lalu berubah hidupnya. Jadi alat Tuhan yang luar biasa. Anda tahu kenapa? Kerinduan yang paling pertama. Siapa engkau Tuhan? Who are you Lord? Siapa engkau? It's interesting. Pak, kenapa kita perlu kenal seperti apa Tuhan itu? Perlu, saudara. Dengar baik-baik. Ini yang Tuhan ngomong sama saya pikir sulit dulu. Ketika engkau sampai pada kerinduan seperti itu, satu hari Tuhan akan mulai kenalkan dirinya kepada Anda. Dan waktu dia kenalkan dirinya, itu seringkali akan jadi warna hidupmu sampai engkau pulang atau sampai Tuhan datang. Kok bisa Pak? Ntar saya jelasin. Lihat dulu di Keluaran pasal 3. Oh, saya berdoa Tuhan Roh Kudus mewahyukan sendiri. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjelaskan lebih simpel dari ini. Tapi lihat Keluaran pasal 3. Ayat yang ke-14. Waktu Musa tanya, Tuhan aku ini disuruh oleh Allah yang namanya siapa? Dia berkata gini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am that I am. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, di Amplified Bible, ada tambahan yang lebih membuat kita mengerti yang dia mau. Dia berkata, aku adalah aku adalah aku, I am that I am. Lalu kemudian Tuhan yang sama berkata, I will be what I will be. Aku akan jadi sebagaimana yang aku mau jadi. Ketika kalimat pertama dia berkata, ini loh aku adalah aku, dia kenalkan dirinya. Orang yang kenal dengan pribadi Tuhan itu, lalu yang berikutnya akan mengerti engkau akan dijadikan apa oleh Tuhan yang datang kepadamu menyatakan dirinya karena engkau rindu kenal dengan dia. Saya ulang lagi ya saudara. Orang yang rindu kenal dengan Tuhan selalu tanya, who are you Lord? Siapa engkau? Setiap bangun pagi nafasnya begini, aku mau kenal engkau lebih lagi Tuhan. Nanti kau akan beritahu Tuhan, I am that I am. Aku adalah aku. Itu bisa banyak sekali saudara. Dan dia kenalkan dirinya bagian demi bagian. Tapi nanti yang paling kuat dia muncul itu jadi warnamu seumur hidupmu. Begitu kau kenal dia, dia berkata, I will be what I will be. Aku akan jadi sebagaimana aku mau jadi. Jadi kelak engkau juga jadi seperti apa, tergantung aku. Nah itu awalnya dari kenal siapa dia. Aduh gak mudeng Pak, saya ulang lagi saudara. Ini pembinaan kok saudara. Aduh, sekarang saya gemes dengan diri saya sendiri saudara. Cara jelasnya gimana ya? Sebab kalau ini masuk ke rohmu, help me Lord. Dengar, saya pakai bahasa lain. Gini saudara ya. Ini orang berkobar-kobar, nafasnya itu kebencian, ancaman pembunuhan. Kata Tuhan, bom ketemu Tuhan. Dikasih lingkupi atmosfer surgawi. Right? Lalu karena nafasnya itu adalah nafas surgawi, mulai keluar pertanyaan yang sangat Tuhan rindukan. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Itu yang dia mau kenal. Yang aku rindukan adalah mengenal dia. Anak-anak itu yang paling dia mau itu. I want to know you. Who are you? Nah ternyata itu yang Tuhan mau. Bukan aku dapat apa dari engkau. Bukan who are you. Kenal dia sebagai pribadi. Bukan cari barang yang dia punya. Tapi kenal dia. Ngerti ya? Anda kalau punya anak habis dari luar negeri, dari luar kota, bawa barang, ya toh?
Bisa dua reaksi anakmu. Mama, dipeluk saudara. Pokoknya kangen sama mama. Atau, mah, mana oleh-olehnya? Ini sambar oleh-olehnya, tinggal masuk kamar. Loh, mama di sini. Ya tahu kan di situ, pergi aja. Dia nggak urusan dengan pribadinya, urusan dengan apa? Barangnya. Tuhan nggak suka itu. Karena buat dia gini, barang koyok seperti begitu kok kamu cari. Ini loh yang paling sumbernya di sini. Tapi mata kita nggak lihat. Paulus lihat itu. Dia tanya, who are you Lord? Siapa kamu? Dan ternyata Tuhan berkata begini, aku ini nggak butuh korbanmu. I want your love. Aku butuh kasihmu. Aku nggak butuh persembahanmu. I want you to know me. Aku butuh kamu ini ngenal dengan aku. Nah, ternyata ngenal Tuhan itu akan membuat saudara menjadi seperti yang dia mau. Karena itu dia berkata, I am that I am. I will be, aku akan jadi what I will be. Seperti yang aku mau jadi. Dengan kata lain dia ngomong begini, kalau kamu kenal siapa aku, nanti aku mau jadiin kamu seperti yang aku mau. Di situ orang Kristen masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Nah itu Anda tinggal di gunungnya saudara. Dan nempel di gunungnya tadi yang sudah kita akui berminggu-minggu ini dalam pengakuan iman kita. Nangkep ya? Itu yang luar biasa. Nah perhatikan baik-baik. Mengapa tadi saya berkata Paulus itu warna penderitaannya kental sekali. Sebab dengerin baik-baik. Waktu dia tanya siapa engkau Tuhan, Yesus kenalkan dirinya sebagai apa? Akulah Yesus. Ya toh, ngerti? Ditambahi yang apa? Kau aniaya itu. Dua hal lagi. Dia kenalkan dirinya Yesus dan apa yang ditunjukkan akan sisi teraniayanya. Nangkep? Paulus waktu kenal pertama dengan Yesus, bukan Yesus yang banyak blessingnya, tapi ditunjukkan Yesus yang teraniaya. Akibatnya, Anda lihat, Paulus hidupnya penuh dengan aniaya, dan buat dia bukan beban. Sebab dia sudah lihat itu aniaya Tuhan, yang dia buat, menderitanya Tuhan seperti apa, dia ngalami dalam anugerahnya lewat saudara. Menang. Nangkep ya? Kalau Anda tidak mau cari Tuhan dan mengenal dia serius, engkau jadi orang Kristen bingung. Aku ini mau jadi apa ya? Bingung isinya. Tanya hamba Tuhan, suara Tuhan buat saya apa sih? Ngerti? Saya buktikan tanpa buka ayat. Dengar baik-baik. Saya proofin kepada Anda, buktiin kepada saudara. Pokoknya kalau Anda itu cari Tuhan ya, nanti Tuhan kenalkan dirinya pada Anda, bam gitu ya. Nanti itu warna hidupmu itu selalu, warna itu akan muncul terus. Contoh nih, Yosua, tahu Yosua? Pertama kali ketemu Tuhan, di mana itu? Sebelum nyerang Yeriko. Tuhan muncul dengan cara mengirim malaikatnya, dengan membawa pedang terhunus, dan berkata apa? Akulah panglima bala tentara. Jadi, kenal Tuhannya sebagai apa? Warrior. Saya mau tanya pada Anda, seumur hidupnya, kerjaan Yosua apa? Perang terus. Betul nggak? Warnanya itu warna perang, perang dan menang. Jadi ada orang-orang yang kayak Paulus, menderita terus. Nah lihat susah banget ya hidupnya ya. Tapi Yosua perang terus. Dan hampir semua menang terus, saudara. Kenapa? Ketemu kenal Tuhannya sebagai panglima, tukang perang. Berantem terus kerjaannya, saudara. Dia tidak bisa lihat orang berhenti perang. Ada yang malas ditegur. Berapa lagi kamu mau bermalas-malasan? Ayo perang lagi. Ngerti nggak? Kenapa? Karena revelation yang dia terima, Tuhan itu panglima perang. Kerjaannya apa dia? Perang terus. Oke. Lihat yang namanya Salomo. Ketemu Tuhan, dengerin ya.
Ini Salomo itu hampir semua yang dia mau keturutan. Kenapa? Ketemu Tuhan pertama, Tuhan yang nawarkan apapun yang dia mau. Apa yang kau mau Salomo? Katakan, apapun. Dia menentukan sebuah pilihan, dia minta hikmat, dia dapat. Sejak itu pertanyaan itu berlaku seumur hidupnya. Sampai begitu ekstrim dan dia tidak hati-hati. Zaman itu karena belum ada Roh Kudus menguasai dia. Sampai istrinya banyak, gundiknya banyak, hartanya banyak. Apapun yang dia mau, dapat. Sebab munculnya pertama itu, Tuhan yang tanya, kamu mau apa? Dan jangan lupa, kok bisa gitu Pak? Salomo korban gila-gilaan dengan Tuhan. Kasih bakar gila-gilaan. Kena dia tuh Tuhan. Dia memang mau aku muncul. Dan itu saudara tidak bisa merintah. Oh aku mau Pak, Tuhannya kayak Salomo Pak, karena banyak permintaanku. Malah tidak, Tuhannya kayak Paulus malah saudara. Engkau tidak bisa kontrol Tuhan. Jangan lupa loh, Tuhannya bukan saudara dan saya. Dia Yesus kita. Tapi bagian kita kan masing-masing. Yang kita mau apa? Kejar, kenali dia. Ingin kenal dia, itu aja. Lagi ya. Musa misalnya. Anda tahu Musa itu kan, ini berarti ini. Ketemu pertama kali kan begini. Tanggalkan kasutmu. Tempat yang kau injak ini kudus. Dia kenalkan sebagai the Holy God. The most holy God. Saudara tahu, seluruh hidup Musa itu selalu harus menghormati kekudusannya. Sekali dia melanggar kekudusan, that's it, habis, tidak masuk Kanaan. Ya. Sebab Tuhan berkata, aku kenalin ke kamu, aku ini the most holy God, Allah yang maha kudus. Kamu mesti respect kepadaku. Dia ngelanggar, tidak masuk Kanaan. Selalu ya saudara perhatikan, awalnya dia muncul seperti apa, itu nanti warna hidupmu seperti itu. Lagi, Hagar di Kejadian 16, dia kan sudah lari dari Abraham. Besok kita belajar lebih detail lagi kalau Tuhan izinkan. Di situ dia ketemu dengan sumur, lalu dia ketemu dengan malaikat Tuhan, dan dia menyebut Tuhan El Roi. Artinya the God who sees, Allah yang melihat. Dia kenal Tuhan sebagai Allah yang melihat. Udah ya? Dia balik ke majikannya. Di pasal 22 dia diusir oleh Abraham karena permintaan Sarah, dan dia bawa Ismail anaknya. Sampai di gurun, anaknya hampir mati kehausan. Dia nggak tahan, dia tinggalkan beberapa saat, dia berkata aku tidak tahan melihat anak itu mati. Anda tahu yang Tuhan buat? Malaikat muncul, Alkitab berkata, dan Tuhan membuat Hagar melihat sumur yang di depannya. Dari pertama dia melihat El Roi, the God who sees, Allah yang melihat. Yang berikutnya warnanya adalah ternyata dia dibuat Tuhan melihat. Sebab dia kenal Tuhan yang melihat. Dia dibuat melihat. Lihat apa? Sumur di depannya. Anda kalau lihat hidupnya Yesus dalam Injil Yohanes itu luar biasa. Setiap dia mewahyukan sesuatu, sekian pasal kemudian dia buat yang dia wahyukan. Dia berkata aku terang dunia, gak lama dia buka mata orang buta. Itu muncul berkali-kali saudara. Kok bisa gitu Pak? Itu loh makanya. Saudara mesti tanya dalam hatimu, nafasmu itu adalah who are you Lord? Siapa engkau? Kalau enggak bisa. Ada orang tanya sama saya gini. Ini terutama teman-teman Mahanaim. Kalau sama saya itu selalu tanyanya begini. Pak, Bapak kok enak? Kami kok susah terus? Oh, jatahnya lain-lain, saya berkata gitu. Tapi saya mau cerita pada Anda, memang lain-lain. Loh, saya
Saya menghormati mereka. Saya bilang, Pak tukar tempat. Wah, aku tidak sanggup. Karena kasih karunia Tuhan tidak dalam itu penyertaanku. Tapi saya menghormati kamu, menghargai kamu. Kamu tak doakan supaya diberi kekuatan terus. Saya berkata, ya tak? Itu luar biasa dong. Anda mau tinggal di tempat orang buang sampah? Makan berebut dengan lalat? Cobalah datang ke Bekasi, saudara. Makan rebutan dengan lalat. Saya pernah ke sana, itu lagi nyuplai anak-anak sekolah yang mereka tidak mampu untuk makan siang, saudara. Dapurnya itu hitam, saya pikir granit, saudara. Bukan, lalat semua. Fully book. Tidak granit. Persis kayak gini, saudara. Saya pikir ini granit, karena kan ada sayapnya kan berkilau-kilau. Tak lihat, lalat, saudara. Karena 100 meter dari situ memang gunung sampah. Lalu kemudian sebelahnya ada tembok, sebelahnya orang ada nasi, ada lauk pauk di situ, ada yang jaga. Terus ketika saya meninjau, ditanya, ayo Pak makan siang dengan kami. Terima kasih, lain kali saja. Belum punya iman saudara untuk makan dengan mereka. Jadi mereka tanya sama saya seringkali anak-anak Mahana ini, Bapak kok enak? Kami kok sengsara? Loh bukan sengsara. Itu memang Tuhan memperkenalkan dirinya itu lain-lain. Saya cerita pada saudara. Saya ini pertama kali ngalami Tuhan itu gini saudara. Besok saya cerita ujungnya. Pak biar sampai ke situ caranya bagaimana? Itu besok. Nah ini harus segera selesai dulu. Dengerin saya cerita. Saya ngalami gini. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Waktu masih SMA. Lihat hamba-hamba Tuhan datang jadi berkat, saya bilang, wah hidup kayak gini loh luar biasa. Kalau orang pada kerja cari uang untuk dirinya sendiri biasa, semua orang berbuat yang sama. Ini orang nggak cari untuk dirinya sendiri, jadi berkat buat kami. Setiap kali datang kami diberkati, saya bilang, Tuhan hidup kayak begini aku mau. Ternyata itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah persoalannya, zaman dulu lain dengan sekarang. Dulu kalau orang jadi pendeta itu bahasa Belandanya afkiran, tahu saudara. Orang seperti verkoper tadi itu ya afkiran. Jadi gini, kalau sudah kuliah di mana-mana nggak diterima, masuk sekolah teologi ya, tahu. Lalu kemudian jadi pendeta. Sehingga hidupnya kemudian zaman dulu majelis berkuasa. Jadi ditentukan semua oleh majelis dan tidak pantas kalau pendeta itu diberkati. Pendeta harus anggota majelis yang paling melarat. Baru pantas, karena itu kelihatan rohani banget. Sering puasa, sering mencucurkan air mata, itu kesenangan jemaat zaman dulu. Makanya berbahagialah Anda yang hidup pada zaman sekarang. Nah, zaman saya waktu masih SMA itu begitu. Papi saya itu aktif di gereja puluhan tahun. Jadi waktu dengar saya mau jadi hamba Tuhan, yang nentang pertama orang tua saya. Dia berkata, mau makan apa? Aku ngerti perlakuan majelis terhadap pendetanya, aku ngerti. Sering kali aku nggak tahan lihat cara mereka ngomongi maki-maki pendeta. Khotbah dikontrol semua, diatur, nggak bisa apa-apain. Suruh khotbah sendiri tidak berani, orang suruh khotbah, habis khotbah dimaki-maki. Dia berkata, jangan sengsara hidupmu. Dan dulu sampai sekarang masih itu, pendeta susah cari jodoh saudara. Karena calon mertua ini selalu melarang. Gitu, dipikir ini kucing kudisan. Enggak taunya anak macan saudara, padahal gitu. Selalu berkata ini kucing kudisan. Jangan cari menantu pendeta, membebani keluarga. Anda tahu siapa yang seringkali nolak dapat menantu pendeta? Orang yang biasanya nolong pendeta-pendeta, yang sering ngasih bantuan ke pendeta-pendeta, dia paling anti kalau punya menantu pendeta. Dia pikir akan seperti yang dia bantu merongrong hidupnya, saudara. Nah, karena orang Indonesia itu seringkali orang Asia, kalau kawin itu sama dengan dagang. Gitu. Aku punya anak ini, tak modali sekian, dia punya apa, mobilnya berapa, tak kawin, kita gabungke untung atau rugi. Nah, kalau biasanya sugih, dia berkata, ini untung, ya biar kawin. Gitu kan saudara, ada sipuannya, itu jahat sebetulnya saudara. Siapa yang ngajari saya nggak tahu, tapi itu jahat. Nah, jadi saya berat sekali. Oh Anda jangan deketin perempuan, itu pasti mertua langsung, waduh langsung berkicau ini. Pakai bahasa roh ditengking ada tiap hari.
Jadi kalau zaman itu, sekarang kan banyak pengusaha pengen jadi pendeta, saudara, makan lahannya orang lain. Tapi zaman itu orang nggak mau jadi pendeta. Satu hari, itu buat saya struggle berat. Saya bilang, apa betul ya? Hidup mesti susah payah kayak begitu. Dan memang ini mertua saya yang sekarang ini, sering bantu pendeta. Seringkali istri-istri pendeta itu datang ke tokonya, ngeluh. Wah kami ini begini, begitu, keluh. Setelah dikasih duit ini ada persembahan, puji Tuhan, keluhannya berhenti, haleluya, 5 menit kemudian pulang. Jadi mertua saya ngerti ya ini istri pendeta cari duit ini ke toko saya. Nah dia mikir toh, kalau anakku dapat pendeta, nanti mampir ke toko maminya tiap hari. Berat ini. Investasi rugi, ya toh. Jadi saya nggak bisa nyalain mertua saya, memang dia lihat seperti itu. Cuman saya struggle, saudara. Masa harus begitu? Jadi sudah timbul pertanyaan di hati. Apakah betul keadaan begitu? Sampai satu kali, saya baca buku dari Kenneth Hagin tentang iman. Nggak terlalu ngerti saya. Saya baca gitu. Lama-lama saya ngomong begini. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak bakal aku melarat. Aku mesti bisa hidup diberkati Tuhan. Dalam proses Anda pernah dengar itu, Tuhan nyatakan iman itu gini loh nak. Kebuka mata saya, bups, soal duit. Sehingga hari ini saya nikmati berkat materi itu luar biasa. Ya jangan nyalahno saudara. Sebab dia munculnya itu enggak seperti akulah yang kau aniaya, tidak. Dia ngajari, gue pengen berkat nang. Mau berkat, ini loh kayak gini caranya. Mau ngerti iman soal duit, ini loh caranya gini. Dibuka, nikmati saya. Nikmati, betul nikmati. Ya. Sehingga di banyak proses yang terjadi itu begitu. Dan kemudian ketika makin lama makin dibawa Tuhan, makin kuat, makin kenceng ke situ. Jadi di gereja kena impactnya, semua kena impactnya. Ya dari awalnya begitu. Lalu 92 didatengin saya sama Tuhan. Tunjukkan, oh dia pribadi. Jadi saya punya relationship dengan dia secara pribadi. Tahun lalu dia datang sebagai Jehovah Rafa. Doakan 3 orang, mati semua. Baru dia berkata, aku ini Jehovah Rafa. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Mulai membayangkan orang sakit, yang dulu saya paling males saudara. Karena numpang tangan mati. Saya belum kok tiru-tiru Pak Yusak toh. Jadi malaikat pencabut nyawa, numpang tangan mati. Tapi itu membuat jeritan di hati. Setiap kali jeritan di hati itu keluar di hadapan Tuhan. Anda bisa berharap tuh, dia muncul dalam hidupmu. Nah waktu dia muncul, boom. Nanti itu wow pertama kali. Itu bisa kayak liquid turun dari atas, saudara. Nangis itu ya. Jam 5 itu baru, kornya baru latihan. Duduk baris nomor 2 sudah nangis kayak anak kecil. Sama saudaranya Pak Gideon itu, Joe Sudirko. Pendeta 2 gede-gede nangis. Kayak liquid, sehat kayak liquid. Di situ saya baru ngerti. Waduh, aku kehilangan ini. Saya pulang, muncul di depan saya. Dia bilang, aku ini pribadi. Kayak pecah di kepala saya. Ngerti? Tapi kalau kerinduanmu tidak ada, nggak bisa. Saya begitu lihat Benny dipakai luar biasa. Hari terakhir, saudara. Untung kami ini tidak bawa mobil. Sama si Pastor Joe jalan begini kayak orang mabuk. Sampai di tempat saya nginep, saudara. Kami naik taksi pulang. Sopirnya skeptik berkata, apa sih begitu? Kami cerita, kamu nggak tahu, lihat begini-begini, kamu dari Indonesia, jauh banget. Dia berkata, iya, lihat luar biasa. Baru dia mulai percaya, pulang hampir nggak tidur semalaman saya. Sembayang cari terus, kok bisa ya Tuhan ya? Nah yang gitu ada nggak di hidupmu? Kalau itu muncul saudara, Anda bisa berharap dan percaya, dia muncul nanti. Sebab kerinduan itu juga Roh Kudus yang kerja, tapi engkau mesti mau. Tapi kalau yang dipikir kita cuman sekarang ini Tuhan aku butuh ini, sekarang tuntarlah, sekarang gua butuh ini. Dia berkata, ya mungkin dia kasih.
Tapi sedih hatinya. Sebab di Hosea dia berkata, I want your love. I want you to know me. Kalau saudara mau mengalami breakthrough dari Tuhan, ini cara pertama. Ingini dia. Sampai kayak apa, Pak? Sampai kayak orang gila. Desperate, aku mau kenal dia. Anda lihat yang tidak beres misalnya. Kok bisa gini ya Tuhan ya? Banyak orang, ya. Oh itu kan Benny dipakai Tuhan, oh itu kan si A dipakai Tuhan. Selesai urusannya, ya. Tapi engkau tidak punya impact apa-apa. Tapi kalau kau lihat yang spektakuler, kau bisa berkata, kok bisa ya Tuhan ya? Engkau cari Tuhan terus, muncul saudara. Sebab dia Tuhan yang ingin kita mengingini dia. Ngerti? Ingat dua orang murid Tuhan, Kefas dan temannya, sedang jalan menuju ke Emmaus. Ya. Di tengah jalan, Yesus muncul. Alkitab berkata ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Dia ngobrol nih. Sampai di Emmaus, Alkitab berkata, Yesus seolah-olah akan meneruskan perjalanannya. Dia mau ngetes. Pengen enggak nih? Hebatnya mereka berkata, tinggallah di sini. Hari sudah larut malam. Sebetulnya saya tahu, mereka masih belum puas dengan yang dia omongin. Masih ada kehausan, laparnya munculnya luar biasa. Ditahan saudara, ditahan. Kebuka mata mereka. Lihat Yesus, ngilang Tuhan. Balik ke Yerusalem. Malam yang sama. Tapi kalau kita, aku pulang dulu ya. Ya dah lumayan. Kita nggak terima tamu kok malam ini, makanan tinggal sedikit, kita makan berdua, bye. Kita ngurus makanan kita, lebih dari dia saudara, mereka kehilangan blessing besar. Tapi dengan mau terima Yesus, yang tidak mereka tahu tuh Yesus, cuma mereka ngerti ini laparnya rohnya luar biasa. Aku mesti penuhi kemauan rohku dulu, sekalipun rotiku mungkin harus dibagi bertiga, ikanku bagi bertiga, sayurku bagi bertiga, airku bagi bertiga, tempat tidur pasti bertiga. Dia berkata itu nanti. Tapi di sini nih lapar rohnya ini luar biasa. Ditahan saudara. Malah ketemu Yesus. Nah yang itu loh saudara. Masih kuat nggak dalam hidup kita? Sebab kalau tidak berat. Karena yang firman ini kan mengatakan, kecuali ada di gunungnya. Kalau Anda jauh dari gunungnya, nggak terima apa-apa. Ini sebetulnya bersyarat. Dan selalu memang begitu. Saya hanya berdoa Anda, saya nangkap sesuatu lah hari ini. So kalau Anda tidak cukup sampai desperate ya, sampai aduh, nggak bisa. Sampai hari ini saudara. Terus jadi pertanyaan dari saya, aku mau kenal Engkau lebih lagi gitu. Kalau ada periksa saya bilang, kok bisa ya Tuhan begini? Kok bisa begini ya Tuhan? Dia ngomong. Anda akan kenal dia. Luar biasa. Luar biasa. Amen, saudara. Itu yang Tuhan mau. Saya cerita yang terakhir. Anda mesti senang yang kayak gini nih. Satu hari, saya lagi datang ke supermarket, Hero Supermarket di Semarang. Itu di depan itu ada orang, pameran mobil baru, Honda. Terus Tuhan berkata gini, lihat harganya. Lalu saya bilang, Tuhan aku nggak pengen beli mobil. Aku nggak mau beli mobil. Lihat harganya. Jadi saya maju, saya lihat harganya, sekian ratus juta. Dia tanya sama saya, dengan kapasitas imanmu sekarang, butuh berapa lama kamu bisa dapetin barang ini cash? Nah, bilang sebulan lah Tuhan, sebulan. Tapi aku nggak mau, karena ini bukan kemauanmu. Tapi sebulan. Dia bilang, ya, bagus kalau kamu ngerti. Aku tidak mau. Terus Tuhan ngomong gini,
Aku hanya tunjukin ke kamu aja apa yang sudah aku tanam di hidupmu. Terus dia ngomong gini, ingat Musa. Musa itu sampai di level sebenarnya, kalau yang di dalamnya dikeluarkan, sekalipun bukan kehendak Tuhan, jadi. Dia mukul batu, ya, itu kan bukan kehendak Tuhan. Tetap keluar airnya, tetap keluar air. Nanti, saya dites Tuhan, kasih duit sekian, berapa lama? Sebulan Tuhan, mesti dapat mobil ini, cash. Dari mana nggak tahu. Dia bilang betul. Tapi saya nggak mau Tuhan, karena aku tahu ini bukan mau. Aku nggak tahu yang kamu mau. Dia bilang, aku hanya mau menunjukkan ke kamu apa yang terjadi pada Musa. Iya. Bahaya. Tapi ini muncul dari mana? Sekian tahun lalu. Tunjukin Tuhan, ini loh iman kayak gini. Gini loh cara kerjanya. Nikmati saya. Apakah Anda cukup punya kerinduan seperti itu? Amen. Ayat terakhir, besok terusin lagi. Yohanes 5. Dan kita akan berdoa selesai. Yohanes 5 ayat 19. Lihat. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan siapa? Anak. Jadi dia lihat dulu bapaknya tunjukin sesuatu, baru terjadi. Selalu gitu saudara. Anda kalau sangat desperate pengen kenal Tuhan, itu yang muncul ngajari Anda, aku nih kayak begini loh. Nanti lihat, nggak lama, bus terjadi saudara. Luar biasa. Hidup kekristenan itu bukan teori, tapi realita jalan dalam kemenangan Tuhan. Amin. Tutup Alkitab, mari kita berdiri sama-sama.